Sejak 7 Oktober 2023, dunia menyaksikan tragedi kemanusiaan paling brutal di abad ini. Agresi militer Israel ke Gaza yang berlangsung tanpa jeda dan tanpa rasa kemanusiaan, dan hingga hari ini lebih dari 50.000 warga Palestina telah gugur dan lebih dari 70% diantaranya adalah perempuan dan juga anak-anak. Lebih dari 13.000 anak-anak terbunuh, dan ini bukan sekedar statistik, ini adalah wajah nyata dari pembantaian massal yang terjadi setiap hari, setiap jam di hadapan dunia yang membisu. Lebih dari 60% infrastruktur Gaza telah hancur, rumah sakit dibom, sekolah-sekolah UNRWA dihancurkan, tempat ibadah dijadikan target, jurnalis dan relawan kemanusiaan turut terserta dibantai. Yang terbaru dan yang paling memilukan, Israel kembali melanggar kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya menjadi titik terang di bulan penuh rahmat ini. Justru di bulan Ramadan ini, Israel kembali melancarkan serangan brutal yang menghancurkan rumah sakit persahabatan Turki Palestina, satu-satunya pusat perawatan kanker di Gaza. Ribuan pasien kanker sampai sekarang kehilangan akses terhadap pengobatan yang vital. Bukan hanya itu, rumah sakit Nasser di Khan Yunus juga diserang yang menewaskan sedikitnya 5 orang, dan serangan ini menambah daftar panjang fasilitas kesehatan yang dihancurkan secara terang-terangan. Setelah berakhirnya gencatan senjata tahap pertama yang dimulai Januari 2024 dan gagalnya gencatan senjata tahap kedua, Israel juga melanjutkan serangan pada tanggal 18 Maret 2025 dan dalam 6 hari terakhir 730 warga Palestina tewas dan 1.367 orang terluka, termasuk 57 orang yang tewas dalam 24 jam terakhir ini. Ini menunjukkan bahwasannya kekerasan tidak mereda tapi justru semakin menggila. Ini bukan sekedar konflik, ini genosida modern. Sebuah Holocaust versi abad 21 dilakukan secara sistematis dan terang-terangan oleh rezim Zionis terhadap 2,3 juta penduduk sipil Gaza yang tidak memiliki tempat berlindung. Ironisnya, yang dilakukan oleh pihak yang selama puluhan tahun menggunakan Holocaust sebagai legitimasi politik dan narasi global, kini mengulang sejarah kelam itu tapi sebagai pelaku. Oleh karena itu, melalui forum yang terhormat ini, pertama saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah mengirimkan banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ini tanda bahwasannya pemerintah Indonesia mencintai warga Gaza, yaitu warga Palestina. Kami mendorong juga agar pemerintah terus melanjutkan upaya tersebut, baik bantuan moral maupun material, serta terus meningkatkan peran aktifnya di panggung diplomatik internasional melalui jalur bilateral PBB, OKI, dan semua kanal yang memungkinkan guna menghentikan pembantaian ini dan membuka akses penuh kemanusiaan ke Gaza. Kami mengajak juga DPR RI agar menyampaikan sikap politik resmi yang tegas, bukan hanya sebagai representasi rakyat Indonesia, tapi juga pelaksana amanat konstitusi bahwasannya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.